lagi sama gue di channel YouTube gue Radio Kusut. Apa yang gue sampaikan dan apa yang gue sajikan pastinya Kusut oke, nggak usah lu perdebatkan ya. Yang penting lu nikmatin aja konten gue yang nggak penting ini ya. Kalau misalnya bete ya udah nggak usah ditonton deh ya. Oke, buat bola jebol dimanapun anda berada dan pastinya semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ya. Cepat sehat buat kalian yang mungkin sedang kurang sehat, dan selamat beristirahat buat kalian yang mungkin masih dalam keadaan liburan, bersenang-senang ya, menghilangkan penat kehidupan ya duniawi. Dan kali ini gue mau membahas sebuah obrolan dari Bopak Castello. Bopak ini adalah seorang seorang pelawak juga, seorang pemain sinetron, walaupun genrenya pun masih dalam jalur komedi ya. Bopak Castello ini membahas tentang VOB ya, tentang musik VOB, tentang musik indie, tentang industri musik ya, dan seperti apakah obrolan Bopak di meja bundar Bopak ya. Nanti channelnya channelnya gue taruh di deskripsi ya, channel dari Bopak ya, yang membahas tentang POB. Karena di sini gue nggak menampilkan secara full ya, karena video fullnya itu 20 menit. Kalian bisa lihat di deskripsi ya, link dari YouTube Bopak Castello ya. Oke, kita tonton pembahasan Bopak tentang VOB dan musik ya. Check it out, go. Nah, POB itu belum masih potong-potong. Nah, POB. Ane mengagumi kayak POB begini, karena kan banyak yang anak bangsa sendiri itu menilai gerakan POB ini secara skeptis banget kan. Maksudnya tidak menghargai gitu. Padahal kalau Ane secara pribadi itu striptease. Pakainya kotor. Yang saya pakai copot. Sempak sama BH copot, striptease. Kenapa Pak ya? Kok tahu? Kan pernah hadir. Ya. Balik lagi ke mindset, Pak. Mindset mau telanjang apapun, kalau mindset kita bagus, pasti kalau ngeliat tarik telanjang lemas. Kotor. Kotor. Bukan ini Pak, pemikiran Bapak kotor. Balik lagi ke Ya, itu dia. POB ya. Kamu siapa nih? Pak Bob. POB apa POC? POB. Habis POB POC ya? Penjajahan itu. Penjajahan. Itu mah penjajahan. 1602 kita ngomongin kan. Produk kita kayak ya musik lah, kayak POB itu. Kenapa keluar dulu baru terkenal? Kenapa Indonesia sih kayak gitu? Kayak begini. Keluar dulu baru terkenal. Karena industri rekaman ini kan sekarang lagi amat rancu sebetulnya. Kalau dibilang runtuh, tidak runtuh. Terbantu karena digital. Jadi dibantu. Kita secara pribadi zaman sekarang punya komputer yang RAM-nya bagus. Anda mau jadi Batman dulu? Gak ada tanya. Jadi Batman. Berapa tuh? Iya, RAM-nya bagus, kuat, ya kan? Lu bisa bikin studio sendiri. Benar. Iya kan? Kedua, apapun alat yang ada di situ kan secara komputerisasi ada semua. Yeah. Kalau dulu kan memang studio ya memang lu punya studio Sendiri gitu ya. komplit gitu. Nah ini kan sebetulnya bisa juga apakah bisa gak disebut ini kejahatan industri kalau dalam pemikiran lo kan gitu. Iya, ini kalau ibaratnya nih, kalau kita secara logika kita bicara logika nih. Kita melihat industri ini kejahatan industri apa enggak? Misalnya kan dulu kita lahir PCD, jatuh USB, CD. Itu kan setiap mereka lahir beberapa fase itu kan saling menghancurkan. Lebih pasnya apa ya? Serangan kali ya? Nah, enggak. Setiap fase kan setiap fase. Nah, pendapat you gimana? Apa itu kejahatan industri enggak disebutnya? Jahat sih enggak Pak. Emang ya harus gimana ya? Hah? Kalau misalnya jahat enggak, kenapa? Tapi kalau kita lihat dari nyatanya kan jahat. Ya nyatanya jahat, tapi emang Misalnya harus kayak mengikuti situ Perkembangan. dagang pisang. Iya. Tiba-tiba kita datang. Heeh. Ini pisang lu 1000
dapat 2, tiba-tiba misalnya si Padet dagang pisang juga, wah 1.010, lu marah nggak? Ya kalau gitu sih marah. Nah, Pak, saya nggak jual pisang. seumpama objeknya tuh kayak begitu. Nah, kan pertanyaannya kan apakah itu kejahatan industri? Kalau kayak gitu jahat kan. Jahat kan? Kalau kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, itulah hukum yang disebut globalisasi dalam dunia industri atau dunia bisnis. Yaitu larinya akhirnya nanti porosnya kapitalis. Siapa yang kuat modal, ya lu yang menang. Jadi Musik Pak, musik begitu. lah iya, kita tahu sa musyrik, tahu sa musyrik. Kalau perdagangan tahu itu sa munafik. saya percaya. Iya kan? Kayak tadi kalau musik Hah? kapitalis juga. Bisa kapitalis, akhirnya jatuh kapitalis juga lah. Karena kekuasaan dari bidang studio, misalnya sekarang bidang studio Kapital, ya kan? Yang betul. kuat misalnya, atau Billboard atau apapun. Sekarang K-pop tuh Pak. Nah itu kan bisa menggencet yang lain. Akhirnya banyak musik-musik indie. Biasanya Nah musik-musik indie itu kan lahir karena bentuk idealis si seorang musisi. Dia tidak mau diatur. Misalnya kayak Kurt Cobain ya, yang akhirnya mati bunuh. Jimi Hendrix yang matinya umur 27 tahun. Janis Joplin ya kan. Nah mereka itu kan seniman-seniman sejati yang tidak mau diatur sama aturan birokrasi rekaman. Terus. Kayak aneh ke luar negeri sama Beatles sama Rolling Stone sempat syuting bareng. Aneh dagang di situ. Apaan tadi? Hah? Enggak tahu dia Pak ngomongnya apa. Musik Led Zeppelin. Enggak si Adi bagus memberikan satu makalah yang cukup aktual lah tentang musik. Jadi kan beda-beda persepsi tentang musik, ya kan? Tapi kapitalis itu kapitalis, musik ada kapitalis. Kapitalis lah Pak. Kalau urusan dagang, Ale percaya tuh. Pasti. Sekarang gimana nggak kapitalis? Sekarang industri musik yang lahir di Amerika, dia menguasai perdagangan separuh dari dunia. Contohnya. Negara-negara lemah yang nggak bisa untuk melakukan hal itu. Contohnya kayak film. Ya, kalau itu ya. Nggak bisa film Indonesia masuk ke Amerika. Film India pun tidak bisa masuk ke Amerika. Ada jalurnya Pak. Ada jalurnya, tapi kan skupnya kecil. Tetap aja merugikan kan modal-modal kecil. Nah Amerika sekali bikin film aja itu kan biaya mereka tuh misalnya 50 M misalnya. Atau bisa 1 T, 2 T. Kalau itu Pak Teh tuh. T terong. Itu dia obrolan Bapak tentang POB yang akhirnya jadi ngalor ngidul ke bisnis industri musik ya, berbicara kapitalis, berbicara ya macam-macam lah ya, sampai istilahnya pisang juga dibahas ya. Poinnya ya, tapi gue dapet sih sedikit poinnya. Intinya apa namanya, dunia digital ini sangat membantu ya, sangat membantu orang-orang yang memiliki kreativitas ya, dalam hal apapun, salah satunya musik. Dan di sini POB memanfaatkan fasilitas digital ya, di era digital tentunya, dan mampu mendongkrak dunia dengan secara digitalisasi ya. Dan itu keren ya. Mungkin memang obrolannya tidak terfokus ya, karena terlalu banyak narasi-narasi perumpamaan, narasi-narasi pembanding. Tapi buat gua apapun itu poinnya positif ya, walaupun banyak bercandanya ya. Padahal Bopak ini orang cerdas loh. Pemikirannya itu jauh ya, pemikirannya jauh, analoginya luar biasa ya, dan narasinya juga pas. Dan gue sebenarnya salah satu orang yang mengagumi Bopak karena kecerdasannya. Karena sejatinya komedian itu adalah orang-orang yang cerdas. Kalau dia tidak cerdas, dia tidak akan mampu secara spontan membuat orang tertawa. Jadi kalau ada yang merendahkan komedian, ya nggak bisa. Karena komedian itu orang-orang cerdas. Dan mungkin itu ya
Ya gue sedikit kecewa karena kenapa? Kecewanya ya karena nggak terfokus pada POV-nya. Gue pengennya tuh Bopak itu membahas tentang POV-nya. Akan tetapi karena di sini ada banyak bercanda ya, banyak bercandanya ngalor gitu ya. Kalau orang yang istilahnya eh, tidak memahami tentunya tidak akan mendapat poin ya. Karena apa? Terlalu banyak kalimat-kalimat yang memang tidak secara umum ya, tidak secara umum orang paham ya itu. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan dan bye bye, gua ciao.